Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil review jurnal kami yang berjudul The Benefits of Enterprise Data Warehouse Implementation in Cloud versus On-Premise. Dengan autornya sendiri yaitu Darko Golek, Ivan Strogar, dan Drago Belak. Untuk anggotanya sendiri yaitu ada Ivan Triwicaksono dengan NIM 2224101. Lalu ada saya Muhammad Ardi Effendi dengan NIM 2224101020063. Lalu ada Ahmad Maulidi Husni dengan NIM 232410102042. Untuk isi dari PowerPoint kami ada yaitu ada yang pertama ada latar belakang, selanjutnya ada tujuan penelitian, lalu ada metode penelitian, ada perbandingan cloud dan premise, selanjutnya ada keuntungan cloud EDW, strategi cloud, isu terkini dan juga kesimpulan. Baik, yang pertama yaitu ada latar belakang. Di era di mana di sekarang yaitu data merupakan sumber daya berharga yang dimiliki bisnis, solusi data warehouse menjadi lebih penting dari sebelumnya. Menurut definisinya, data warehouse merupakan kumpulan data yang berorientasi subjek, terintegrasi, bervariasi menurut waktu, dan tidak mudah berubah yang mendukung proses pengambilan keputusan manajemen. Solusi data warehouse sendiri membentuk komponen inti dari infrastruktur analitis dan mencakup berbagai fitur yang berguna untuk manajemen dan konsolidasi data. Ada beberapa solusi gudang data yang memiliki fungsi bawaan seperti algoritma machine learning atau artificial intelligence. Eh, ya, ketersediaan cloud computing menjadi sangat penting. Eh, Menurut data, lebih dari sepertiga, tepatnya 36%, perusahaan Uni Eropa akan menggunakan cloud computing pada tahun 2020. Sebagian besar untuk penyimpanan email dan berkas. Di Slovenia dan Kroasia, persentase perusahaan yang menggunakan cloud computing adalah 39% pada tahun 2020. Komputasi awan merupakan tujuan utama untuk meningkatkan kedaulatan data Eropa, sebagaimana diuraikan dalam strategi data, strategi digital, strategi industri, dan rencana pemulihan Uni Eropa, Komisi Eropa. Strategi ditujukan untuk investasi guna membangun infrastruktur digital kelas dunia untuk memproses data secara aman di Eropa dan membangun lingkungan yang terpercaya dan terbuka untuk penyimpan, berbagi, dan menggunakan kembali data dan hasil. Dengan semakin banyaknya organisasi yang bergantung pada data, kebutuhan akan data warehouse yang dapat menangani banyaknya pengguna dan volume data yang besar menjadi suatu keharusan. Muncul dilema yaitu model gudang data mana yang lebih baik, cloud atau on-premise. Dalam jurnal ini, penulis membandingkan aplikasi on-premise dan cloud, membahas manfaat pemilih Enterprise Data Warehouse Cloud versus on-premise, menjelaskan satu pendekatan yang memungkinkan untuk memilih antara aplikasi on-premise dan cloud, dan membahas isu-isu yang muncul terkait tentang Enterprise Data Warehouse ini. Next yaitu ada tujuan penelitian. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi serta membandingkan kelebihan
dan kekurangan implementasi Enterprise Data Warehouse yang dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu berbasis cloud atau cloud computing dan berbasis on-premise, yaitu yang servernya internal atau berada dalam perusahaan itu sendiri. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan perusahaan akan analitik data dan efisiensi pengolahan data besar atau big data, organisasi perlu mengambil keputusan yang strategis dalam menentukan jenis infrastruktur yang paling sesuai. Oleh karenanya, jurnal ini ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti mana sih metode yang efisien dari segi biaya dan pemeliharaan, dan bagaimana tingkat keamanan dari masing-masing pendekatan. Yang ketiga yaitu sejauh mana fleksibilitas dan skalabilitas masing-masing model. Yang keempat yaitu apa saja isu-isu yang harus dipertimbangkan perusahaan dalam memilih pendekatan implementasi EDW. Selain memberikan pemahaman mendalam terkait kelebihan model cloud dibandingkan on-premise, jurnal ini juga bertujuan untuk yang saat pertama yaitu memberikan panduan strategis kepada perusahaan berdasarkan kurva kematangan analitik. Yang kedua, menjelaskan faktor-faktor pendukung dalam pengambilan keputusan untuk migrasi data warehouse. Ketiga, yaitu membahas tantangan kontemporer seperti COVID-19, cloud repatriation, dan data migration sebagai bagian dari dinamika ekosistem cloud. Dan kata lain, penelitian ini tidak hanya deskriptif, tapi juga bersifat analitik dan strategis yang dapat dijadikan acuan oleh para pengambil keputusan teknologi informasi di perusahaan berskala kecil hingga besar. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian di jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif, deskriptif kualitatif berbasis studi literatur atau literatur review. Yang artinya penulis tidak melakukan eksperimen langsung atau survei lapangan, melainkan penulis mengkaji literatur terdahulu yang dimana yaitu ada jurnal, white paper, laporan industri, dan lain sebagainya. Lalu penulis juga menganalisa data sekunder dari berbagai sumber terpercaya untuk membandingkan model cloud dan on-premise. Penulis juga menggunakan kerangka konseptual seperti analytical maturity curve dan model arsitektur cloud. Contohnya yaitu ada IaaS, PaaS, dan SaaS untuk memberikan kerangka pikir dalam memilih strategi yang tepat. Dalam pelaksanaannya, metode yang digunakan mencakup langkah-langkah seperti yang pertama, ada identifikasi masalah utama dalam implementasi data warehouse. Yang kedua, yaitu pencarian dan pengumpulan data sekunder dari sumber akademik maupun industri. Ketiga, analisis perbandingan terhadap 5 dimensi utama, yaitu ada biaya, keamanan, fleksibilitas, performa, dan pemeliharaan. Yang keempat, yaitu ada studi terhadap isu terkini yang berdampak pada strategi pengelolaan data warehouse, seperti dampak pandemi, contohnya. Yang kelima, yaitu interpretasi dan penyimpulan dari temuan yang didasarkan pada sumber-sumber terpercaya dan kondisi pasar teknologi saat ini. Meskipun tidak berbasis data kuantitatif primer, metode yang dilakukan cukup valid untuk menyediakan gambaran komprehensif dan up-to-date tentang tantangan dan manfaat kedua model EDW, serta membantu pembaca dalam menyusun strategi implementasi data warehouse yang relevan dalam kebutuhan dan kapasitas organisasi mereka. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya yaitu perbandingan cloud dan on-premise. Di sini ada beberapa perbedaan. On-premise, server dan sistem dikelola oleh sendiri, investasi awal dan pemeliharaan tinggi, kontrol penuh tapi rumit, dikelola sendiri atau manajemen internal terbatas dan lambat,
Sedangkan cloud dikelola penyedia layanan cloud, skalabilitas tinggi, bayar sesuai penggunaan atau pay as you go, standar keamanan tinggi sesuai regulasi, otomatis oleh penyedia layanan, fleksibel, bisa ditambah atau dikurangi dengan cepat. Dimana mungkin kalau dijelaskan lebih lanjut, biaya dan infrastruktur dalam membangun server data warehouse secara on-premise itu harus membeli, mengelola dan merawat server, storage, dan perangkat lunak sendiri. Dan hal tersebut memerlukan biaya awal atau investasi awal yang sangat tinggi dan itu sulit untuk diskalakan ya, bisa sulit untuk di scale up maupun scale down. Sedangkan kalau model cloud itu perusahaan akan menyewa dan membayar sesuai penggunaan resource yang digunakan. Jadi tidak ada investasi awal yang besar dan perusahaan juga mudah untuk melakukan skalabilitas dengan cepat. Selain itu, untuk keamanan dari sisi on-premise itu memberi kontrol penuh untuk pihak perusahaan, tim internal bisa memiliki kendali penuh untuk mengatur server on-premise-nya. Sedangkan untuk cloud itu juga termasuk aman karena sekarang cloud itu biasanya memiliki multi-factor authentication, VPN, ataupun sertifikasi keamanan. Dan untuk pemeliharaan juga on-premise itu tim perusahaan harus memiliki tim internal untuk mengurus backup, update maupun disaster recovery. Sedangkan kalau cloud itu otomatis, kita tidak perlu memikirkan hal itu karena itu menjadi tanggung jawab pihak ketiga atau vendor cloudnya, sehingga apapun yang dibutuhkan itu selalu terbaru dan tertangani dengan baik oleh pihak vendor cloud. Untuk fleksibilitas dan skalabilitas sendiri, cloud itu sangat fleksibel. Kita bisa menaikkan atau menurunkan kapasitas kemampuan server yang kita sewa, entah dari sisi storage, ataupun processing unitnya, ataupun RAM-nya. Kita bisa naikkan atau turunkan. Dan itu kita cukup membayar sesuai penggunaan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan cloud ini sangat cocok apabila ada case di waktu tertentu itu ada terjadi lonjakan yang cukup signifikan ya, perbedaan langsung melonjak ke atas untuk sementara waktu, lalu akan kembali ke traffic yang normal atau semula setelahnya. Dan itu merupakan poin plus dari cloud karena kita bisa melakukan skalabilitas dengan cepat dan mudah. Dan selain itu juga hemat karena kita hanya membayar apa yang kita gunakan saja. Dan untuk cloud sendiri itu bisa memungkinkan akses jarak jauh dan kolaborasi lintas lokasi. Untuk selanjutnya yaitu keuntungan Cloud Enterprise Data Warehouse. Itu biaya rendah, kecepatan dan performa lebih baik, self-service untuk pengguna bisnis, keamanan tinggi, skalabilitas dan elastisitas tinggi, integrasi data lebih mudah, disaster recovery yang lebih baik. Di mana untuk cloud sendiri, seperti yang sudah disinggung di penjelasan yang sebelumnya, bahwa kita tidak perlu melakukan investasi awal yang sangat besar dalam membangun sebuah server data warehouse karena kita tidak perlu beli servernya secara fisik ya. Kita tidak perlu beli bare metal server
karena itu sudah menjadi urusannya pihak vendor cloud. Biasanya cloud ini eh, merupakan sebuah server yang besar, lalu itu dipecah-pecah menggunakan virtualisasi, sehingga kita memiliki kebebasan untuk menentukan spesifikasi server kita seperti apa, dan itu bisa terjadi karena ada virtualisasi yang dilakukan oleh pihak vendor cloud, dan kita juga tidak perlu membeli lisensi-lisensi software ataupun biaya-biaya untuk mengupgrade yang cukup mahal dan juga membutuhkan waktu yang lama juga. Selain itu juga cloud itu memungkinkan kita untuk melakukan paralel processing secara masif, sehingga kita bisa melakukan pemrosesan data yang besar secara cepat dan efisien. Lalu juga perusahaan bisa melakukan self-service untuk melakukan query tanpa mengganggu proses ETL atau pipeline lainnya. Dan keamanannya juga tinggi untuk cloud ini karena cloud ini mendukung berbagai standar keamanan dan isolasi akses. Lalu skalabilitasnya itu juga tinggi, elastisitasnya itu tinggi, di mana perusahaan atau user dari cloud ini bisa menaik turunkan kapasitas kemampuan server sesuai keinginan dan sesuai kebutuhan, dan pay as you go seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu integrasi data juga lebih mudah, di mana cloud ini mendukung structure maupun unstructured data. Lalu yang terakhir yaitu disaster recovery yang lebih baik, eh, karena cloud ini biasanya memiliki banyak node server di yang tersebar di seluruh dunia, dan data kita itu biasanya di backup secara otomatis, hingga kalau terjadi sebuah bencana alam di wilayah kita, di server terdekat cloud kita, itu biasanya tidak akan menyebabkan gangguan server karena servernya mati di wilayah tertentu, namun biasanya itu akan dialihkan ke node server yang lain karena secara otomatis itu data kita akan di backup secara asinkron ke banyak node. Sehingga kita memilih tidak perlu memikirkan tentang recovery di suatu kondisi ada suatu bencana ataupun perang ataupun hal-hal lain yang bisa menyebabkan terganggunya server kita. Lalu strategi cloud, penentuan model yang tepat dipengaruhi oleh tingkat kematangan analitik organisasi. Cloud cocok bagi organisasi yang ingin naik level ke analitik prediktif dan preskriptif. Dan contoh solusinya yaitu Amazon Redshift, Snowflake, Google BigQuery, IBM DB2, Microsoft Synapse, Oracle Autonomous Data Warehouse. Organisasi dapat bertransformasi dari on-premise ke cloud melalui tiga model layanan, yaitu yang pertama infrastruktur as a service, platform as a service, software as a service, di mana untuk menentukan kembali lagi yang disinggung di sini yaitu ada ada penentuan melalui kematangan analitik organisasi, di mana itu merupakan eh, ada 5 tingkatan dalam kurva kematangan analitik, yaitu yang di level 1
hingga 2 itu deskriptif dan diagnostif, di mana itu masih bisa ditangani dengan tools dasar seperti Excel maupun dashboard. Kemudian naik ke level selanjutnya, level 3 itu explanatory analytics. Dan kalau di level ini biasanya data warehouse itu dibutuhkan, di mana beban kerja itu lebih kompleks dan berbagai sumber data itu perlu digabungkan. Lalu lanjut ke level yang selanjutnya yaitu level 4 hingga 5 di mana itu level prediktif dan preskriptif. Itu biasanya membutuhkan arsitektur yang elastis dan performa tinggi sehingga biasanya biasanya itu cloud lebih cocok. Namun untuk keputusan strategi cloudnya ini antara cloud maupun on-premise biasanya dilakukan di level 3 ya, di mana di saat perusahaan membutuhkan sebuah data warehouse. Di sana perlu membuat keputusan apakah data warehouse-nya itu disimpan di cloud ataupun on-premise. Dan transisi ke cloud itu bisa dilakukan melalui tiga model ini dan bisa secara bertahap, yaitu yang pertama itu infrastruktur as a service, di mana kita menyewa infrastrukturnya, menyewa infrastruktur dasar yaitu seperti eh, server. Kita menyewa servernya, kita menyewa sesuai dengan kebutuhan kita melalui virtualisasi cloudnya. Kita menyewa storage-nya secara keseluruhan. Lalu kita juga menyewa infrastruktur lainnya yang mendukung pembangunan server. Setelah itu ada model platform as a service di mana kita menyewa platform siap pakai untuk deployment aplikasi ini. Jadi kita tidak perlu memikirkan bagaimana ataupun apa yang dibutuhkan untuk membangun sebuah infrastruktur yang support untuk pengembangan aplikasi kita. Jadi kita cukup fokus pada pengembangan aplikasi, kita tinggal memakai platform yang sudah disediakan oleh pihak vendor cloud. Lalu yang level paling atas, yang paling mudah, di mana kita tidak perlu memikirkan banyak hal yang harus kita urus untuk membangun infrastrukturnya maupun platformnya, yaitu software as a service, di mana kita menyewa dan mengakses secara langsung dari browser ke aplikasinya. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait isu-isu terkini yang dibahas oleh jurnal yang kami review. Jadi yang pertama ada Big Data dan Data Warehouse 4.0. Big Data memperluas fungsi dari data warehouse tradisional dengan menawarkan jenis data baru dan kasus penggunaan yang lebih beragam. Kemunculan konsep data warehouse tradisional dikombinasikan dengan konsep big data seperti data streaming, multi-structure data, serta cloud computing yang elastis, hemat biaya, fleksibel, dan scalable. Dalam Data Warehouse 4.0 ini, kemampuan-kemampuan tersebut sudah tersedia secara bawaan dan kombinasi antara infrastruktur dan arsitektur menjadi sangat relevan di era digital yang serba cepat dan dinamis ini. Untuk kemampuan dari Data Warehouse 4.0 di era digital ini mencakup skalabilitas yang elastis, efisiensi biaya, reliability, simplified operasional, fleksibilitas, lalu pemisahan antara komputasi dan penyimpanan, serta menghasilkan insight dari
beragam kasus penggunaan. Data Warehouse 4.0 ini dapat membantu dalam memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik dan menghadirkan kemampuan-kemampuan baru. Data Warehouse 4.0 ini juga memungkinkan perusahaan untuk memiliki arsitektur yang canggih dan juga adaptif di era digital saat ini. Lalu isu kedua yang dibahas oleh jurnal yang kami review yaitu COVID-19, di mana pandemi COVID-19 telah memaksa banyak orang untuk bekerja dari rumah atau bekerja secara remote. Selama masa lockdown, peningkatan jumlah karyawan yang bekerja secara remote juga menyebabkan lonjakan penggunaan layanan kolaborasi dan konferensi daring. Hal ini memberikan tekanan besar terhadap layanan dukungan back-end dan lalu lintas jaringan. Peningkatan permintaan ini juga menimbulkan tantangan terhadap cloud untuk mengelola beban kerja yang meningkat dan tetap memberikan pengalaman yang terbaik bagi pelanggan tanpa gangguan. Diperlukan arsitektur cloud yang kuat, andal dalam jumlah besar. Dalam jurnal Gartner pada tahun 2021 menyatakan bahwa model cloud computing secara bawaan dirancang untuk menangani permintaan yang berfluktuasi dan jika diimplementasikan dengan benar, seharusnya mampu mendukung peningkatan permintaan seperti yang terjadi selama krisis COVID-19. Dengan adanya pandemi ini, membuat organisasi atau perusahaan harus cepat mengadopsi teknologi cloud. Karena seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwasanya sistem on-premise itu tidak fleksibel dan sulit diakses secara remote karena mulai dari hardware dan juga softwarenya itu dikelola di dalam perusahaan itu sendiri. Jadi sangat sulit bagi para pegawai ataupun yang memaintenance sistem on-premise ini untuk mengaksesnya di luar perusahaan itu. Nah, dalam hal ini juga cloud terbukti tangguh dan juga responsif dalam menghadapi lonjakan traffic dan juga lonjakan pengguna yang tiba-tiba meningkat. COVID-19 juga menjadi pemicu percepatan transformasi digital, di mana hal ini memperkuat posisi cloud sebagai solusi utama dalam mendukung operasional yang modern dan juga tangguh. Lalu selanjutnya ada migrasi data. Memigrasikan data atau memindahkan data yang sudah ada di on-premise kepada cloud merupakan sebuah proses yang kompleks, menantang, beresiko, dan juga memakan waktu. Diperlukan konversi menggunakan kode ETL yang dimana seringkali kode untuk proses ETL ini atau extract transform load itu harus ditulis ulang dan data perlu diformat ulang agar sesuai dengan target sistem dan data juga harus dioptimalkan agar dapat bekerja secara efisien di platform yang baru. Uh, jadi migrasi data ini bukan hal yang sederhana, di mana proses ini biasanya kompleks dan juga mengandung beberapa risiko tentunya seperti kehilangan data, duplikasi atau kegagalan integrasi. Jadi meskipun migrasi data menawarkan manfaat
secara jangka panjang, sebuah perusahaan atau organisasi juga harus merencanakan dengan cermat dan memastikan bagaimana kesiapan teknis yang harus mereka miliki sebelum melakukan migrasi data. Lalu selanjutnya ada cloud repatriation, di mana cloud repatriation ini merupakan sebuah fenomena di mana sebagian organisasi mengembalikan sistem yang mereka punya dari cloud ke on-premise yang tentunya disebabkan oleh beberapa isu yang ada pada cloud. Roberts pada tahun 2021 pernah menyatakan bahwa pembalikan tren dari cloud ini dikenal dengan istilah cloud repatriation. Jadi terdapat beberapa isu pada cloud yang menjadi alasan cloud repatriation ini terjadi. Ya, tentunya yang pertama karena adanya biaya tak terduga dari layanan penggunaan cloud. Lalu kedua ada latensi jaringan yang tinggi yang disebabkan oleh beban internet yang lebih besar dan tidak dapat diprediksi seperti itu, yang sehingga dapat mengganggu komunikasi serta pengalaman pengguna secara keseluruhan. Lalu ada juga kepatuhan regulasi dan ketergantungan pada layanan vendor cloud atau cloud lock-in. Jadi meskipun cloud ini menawarkan banyak keunggulan, tetapi tidak semua jenis beban kerja cocok untuk menggunakan sistem cloud ini. Lalu untuk kesimpulannya, cloud data warehouse memberikan keuntungan yang signifikan seperti skalabilitas, fleksibilitas, dan efisiensi biaya. Secara umum, tren dalam dunia data warehousing saat ini mengarah kepada sistem cloud yang dapat memberikan keunggulan yang kompetitif dan signifikan jika dapat diimplementasikan dengan baik oleh suatu perusahaan. Namun, kedua model, yakni cloud ataupun on-premise, juga memiliki keunggulannya masing-masing. Strategi organisasi yang didasarkan pada kurva kematangan analitik atau analytical maturity curve dapat membantu menentukan model data warehouse mana yang paling tepat untuk diimplementasikan di lingkungan perusahaan. Sedangkan on-premise ini masih relevan untuk sebuah organisasi yang memiliki kebutuhan regulasi tinggi ataupun beban kerja yang tetap. Nah, di dalam jurnal yang kami review, penulis juga menyarankan pendekatan hybrid, yakni penggunaan gabungan antara cloud dan juga on-premise sebagai solusi terbaik bagi sebagian besar organisasi. Oke, baik. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Eh, Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.